Monggo untuk, dipresentasikan. Yang ininya sebentar saya belum kasih ini ya, aksesnya. Siapa yang share screen? Oke, saya buka langsung aksesnya aja. Oke, silakan. Prof, selamat siang. Kami dari kelompok 15 tentunya kelompok yang sudah dirombak oleh Prof. Ida dan di sini, atas saran dari Prof, kami akhirnya menentukan judulnya menggunakan judulnya yakni Pemberitaan Politik dalam Majalah Tempo edisi Februari 2025. Mungkin untuk latar belakang silakan bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Zalfa untuk pembukaannya. Jadi di sini saya Adrin, di sini saya akan menjelaskan 2 poin pertama dari latar belakang yang kita buat. Yang pertama itu ada penelitian ini itu penelitian ini sendiri itu tentang seperti apa distribusi pemberitaan tema politik yang ada dalam majalah Tempo per minggu Tempo per minggu edisi Februari 2025. Dan untuk mengetahui pada minggu keberapa distribusi pemberitaan politik pada majalah Tempo itu meningkat atau banyak. Ini ada 2 dari berapa ya kemarin? 4 majalah Tempo yang kita teliti. Kenapa kita pilih Februari juga karena di majalah Tempo sendiri itu di bulan Februari dan Desember mereka pasti punya edisi khusus untuk dikeluarkan. Di poin kedua juga peneliti juga memilih tema politik ini karena memiliki relevansi tinggi dengan kondisi Indonesia saat ini. Dengan maraknya isu politik, media seperti majalah Tempo itu secara konsisten menyoroti tema-tema tersebut. Sama seperti yang ada di bukunya McNoy yang An Introduction to Political Communication, Fifth edition, edisi kelima, itu tuh McNair menekankan bahwa media politik memiliki 5 fungsi utama, salah satunya itu adalah providing a forum for political debate and holding power to account. Dan Tempo Tempo sendiri juga berperan untuk membuka diskusi publik tentang isu-isu politik seperti ini. Bisa dilanjut oleh teman saya? Lalu kami memilih majalah Tempo yang sama ya, karena majalah Tempo ini sudah memenang beberapa penghargaan yang sudah dicantum di presentasi ini, yaitu yang pertama dari award dari Dewan Pers tahun 2022 dengan mengatakan media dengan jumlah karyawan per desain seorang. Lalu juga ada penghargaan dari Udens Award atau penghargaan yang diberikan kepada individu atau kelompok jurnalis yang memberikan kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Dan itu didapatkan di tahun 2020 dari Aliansi Jurnalis Independen. Lalu kami waktu itu memilih di periode Februari karena terdapat fenomena politik di Indonesia yang pertama yaitu mengenai pembentukan Danantara yang diluncurkan ke edisi minggu ketiga di Februari, lalu ada juga edisi efisiensi anggaran, lalu juga ada edisi Indonesia Gelap dan yang edisi khusus di bulan Februari yaitu adalah 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran. Lalu akan dilanjutkan masalah-masalahnya. Lalu kita di tahap rumusan masalah. Jadi kita ini berfokus pada seperti apa distribusi pemberitaan yang politik dalam majalah Tempo per minggu edisi Februari. Itu jadi kayak kita tuh mengetahui pada minggu keberapa pemberitaan politik mengalami peningkatan. Kayak apa ya? Volume temanya tuh paling banyak di mana. Tujuannya itu mendeskripsikan distribusi pemberitaan tema politik dalam majalah Tempo per minggu edisi Februari 2025.
Terus lanjut Oke, ke manfaat. sebelum, Devran, sebelum dilanjutkan, kalau kamu juga ingin mengetahui tadi, pada minggu keberapa berita politik itu yang banyak, maka, itu jadikan rumusan masalah yang kedua. Jadi kamu bisa seperti tadi kan Bu Ida jelaskan waktu kuliah, sederhana aja gitu kan. Jadi rumusan masalah pertama seperti apa distribusi pemberitaan. Nah, ini kan prosentase ya. Atau Anda juga bisa menggunakan kalimat tanya misalnya berapa proporsi gitu. Bisa, berapa proporsi pemberitaan, tema politik, di majalah Tempo per minggu edisi Februari 2025. Lalu kemudian rumusan masalah kedua, pada minggu keberapakah berita politik itu tertinggi di bulan Februari tersebut, gitu. Ya, jadi, rumusan masalahnya nanti mungkin diperbaiki bukan lagi tidak seperti apa distribusi, tetapi berapa proporsinya. Jadi proporsi. Proporsi itu, nanti hasilnya adalah di persentase, kan gitu ya. Nanti berapa minggu gitu ya, Devran ya. Oke lanjut. Oke, terima kasih Prof. Dan kita tadi terkait di manfaat penelitian. Jadi nanti hasil penelitian ini dapat membantu pembaca, peneliti media maupun pengamat politik dalam memahami kapan distribusi pemberitaan politik meningkat di majalah Tempo antara 4 minggu itu tadi. Lanjut. Untuk selanjutnya, teori kita ada teori media massa, di mana, kita mengambil dari bukunya, McQuail dan untuk kaitannya dengan, teori media massa ini itu adalah, gimana majalah Tempo ini tuh sebagai media massa itu memainkan perannya dalam mendistribusikan, topik politik kepada publik gitu melalui pemberitaan politik yang ditampilkan dalam edisi Februari 2025. Lalu untuk teori agenda setting-nya kita, memakai bukunya Mike Combs 1972 itu teori agenda setting ini nanti akan mengungkap prioritas tema politik dalam majalah Tempo serta memperlihatkan, peran majalah ini dalam membangun agenda publik pada periode waktu tertentu gitu. Karena kami juga karena penelitian ini juga berkaitan dengan tema yang publikasikan oleh Tempo atau didistribusikan. Next. Selanjutnya teori
Halo. Selanjutnya kita menggunakan teori politik, itu merupakan yang secara sengaja. Nggak dengar suaramu, Fadel. Terus putus. Oh gitu saya pakai device-nya Alan Jurid ya, Bu. Ya. Selanjutnya teori komunikasi politik. Komunikasi politik ini tentu adalah teori yang merupakan bentuk komunikasi yang secara sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu menurut Brian. Saya nggak dengar ya juga. Udah. Lepasin, nggak usah pakai earphone. Lepasin coba. Earphone-mu coba dilepas. Earphone langsung aja. Langsung aja ke device-nya. Ya, nggak pakai baik, Bu Ida. earphone. Oke. Nah, itu lebih Oke. jelas. Mohon maaf gangguan teknisnya. Iya. Saya dari awal ya, Prof ya. Teori selanjutnya kita menggunakan teori komunikasi politik. Yang teori ini tentu merupakan bentuk komunikasi yang secara sengaja dilakukan untuk mencapai proses-proses tujuan politik. Dan ini menurut Brian McNair. Dan uniknya komunikasi politik itu juga mencakup seluruh proses penyampaian informasi politik oleh aktor-aktor politik, media, dan juga masyarakat umum. Dengan ada beberapa tujuan yang mempengaruhi opini publik dan pengambilan keputusan dalam sistem politik. Dan juga salah satu bentuk komunikasi politik yang terpenting adalah komunikasi yang terjadi melalui pemberitaan media cetak seperti majalah yang kita bahas saat ini. Dan Brian McNair juga menjelaskan bahwa media cetak secara historis tuh punya peran aktif dalam menyuarakan opini politik, menyampaikan kritik, serta menjadi wadah bagi pluralitas gagasan atau perbedaan gagasan satu sama lain. Atau mungkin bisa dibilang majalah ini tidak cuma nyampein informasi politik juga, tapi juga berperan dalam bentuk opini publik dan dinamika demokrasi. Lanjut. Lanjut kita di bab 3, diawali dengan metode penelitian. Pendekatannya itu kita pakai deskriptif, di mana kita itu kan tujuan utamanya menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana distribusi pemberitaan tema politik dalam majalah Tempo sama Februari 2025. Lanjutnya itu tipe penelitian, Fadel. Selanjutnya tipe penelitiannya. Kita dalam penelitian kuantitatif ini kita melakukan mengelompokkan peneliti menerapkan tipe penelitiannya itu deskriptif. Itu dari buku yang Prof. Ida sering sarankan untuk kita baca, yaitu buku dari Arianto. Analisis deskriptif ini adalah analisis yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Yang uniknya lagi, desain analisis ini itu tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Jadi dia hanya untuk menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari satu pesan. Oke. Selanjutnya yakni unit analisis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan unit analisis yang lebih melihat tema atau topik pembicaraan dari suatu teks, yakni unit tematik sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian kami. Jadi menurut Arianto 2015, unit tematik ini tuh menganalisis mengenai teks berbicara tentang apa atau mengenai apa. Nah, kalau menurutnya Krispendorf yang ada di dalam bukunya Arianto, dia itu bilang bahwa cara menentukan tema berita
cerita dengan melihat kesesuaiannya dengan definisi struktural tentang isi cerita dan penjelasannya. Next. Selanjutnya itu ada skandal dan penyimpangan politik. Ini adalah salah satu poin yang kita, temukan di saat kita sudah mengorek buku yang tadi An Introduction to Political Communication punya Brian McNair, yang di mana itu berindikator kalau disambungkan dengan penelitian kita itu ada kasus korupsi pejabat, penyalahgunaan kekuasaan, terus ada skandal politik yang mencoreng kepercayaan publik. Terus juga ada kepemimpinan dan figur politik yang berindikator itu mempunyai fokus berita pada karakter, gaya kepemimpinan, citra, atau personalisasi tokoh politik tersebut. Next. Oke, selanjutnya ini selanjutnya ada populasi. Populasinya sendiri nanti kita mencakup seluruh artikel yang ada di majalah Tempo, tapi khusus edisi Februari 2025 tadi. Dan sampelnya karena kita ini fokusnya kan memang hanya untuk yang bertema politik ya. Jadi kita memang ngambilnya purposive sampling karena kita bakalan hanya mencari yang bertema politik itu saja. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, karena kita juga analisis isi, kita, based on buku itu tadi, alias kita pakai dokumentasi itu. Jadi, apa-apa yang sudah tertulis dalam artikel majalah Tempo. Next. Oke, lalu melalui teknik analisis data, karena ini merupakan penelitian analisis isi deskriptif, maka analisis isi ini hanya untuk menggambarkan fakta, gejala, atau fenomena yang terdapat dalam majalah Tempo. Dan analisis ini nih dikhususkan atau dispesifikkan untuk menggambarkan secara deskriptif aspek-aspek yang terdapat dalam isi majalah tersebut. Nah, dan untuk melihat angkanya juga kita harus melewati dengan tabel frekuensi data isi berita politik yang sudah di-input di masa periode Februari 2025. Itu dari teknik analisis data, lalu Baik Prof. Jadi untuk presentasi bab 1 hingga bab 3 berakhir sampai di sini. Namun sebenarnya masih ada beberapa poin yang kelompok kami bingungkan. Yang pertama yakni konsep definisi operasionalnya, serta yang kedua itu populasi sampelnya. Kami masih belum yakin, dan mungkin nanti bisa disampaikan, untuk pertanyaannya dari Ataya sama Karina, begitu. Oke, tolong, ke slide sebelumnya ya, slide tentang oke, eee, konsepnya adalah pemberitaan politik ya. Kategorisasinya adalah pemilu dan kampanye politik, kebijakan pemerintah, skandal dan penyimpangan politik, kepemimpinan dan figur politik. Jadi nanti di lembar codingnya itu ada 4 kategorisasi ya, Zalfa ya, 4 kategorisasi. Nah, setiap kategorisasi Zalfa itu harus ada indikator. Jadi kamu buat seperti saya tadi kuesioner ingat? Nah, itu kan ada kotak-kotaknya itu ya. Jadi, pemilu dan kampanye politik gitu ya, apa saja isinya. Nah, di situ nanti, 1, di tabelnya, 1 proses pemilihan umum, 2 di bawahnya kandidat, 3 strategi kampanye, 4 debat ya, 5 hasil pemilu, kemudian 6 pelanggaran pemilu, misalnya begitu.
Nah, kamu tinggal menghitung nanti karena ini tematik, kamu lihat temanya. Jadi misalnya pemberitaan yang berjudul misalnya tentang debat antara Prabowo dan Anies Baswedan misalnya. Berarti itu udah masuk ke soal debat kampanye. Jadi kamu tinggal ngasih centang atau dikasih teli 1, 2, 3, 4 gitu di tabel itu. Tabel kedua, tabel kebijakan pemerintah. Indikatornya adalah tentang pengesahan. Pengesahan apa ini? Harusnya pengesahan undang-undang kan gitu. Pengesahan apa? Ini kan nggak jelas. Pengesahan undang-undang, perpres, peraturan presiden gitu ya. Pengesahan undang-undang militer, TNI. Nah, kayak gitu. Ya, itu pengesahan itu harus jelas. Pengesahan undang-undang, strip perpres, peraturan presiden, strip permen, peraturan menteri, apa dan sebagainya. Itu harus jelas. Kemudian perubahan. Perubahan apa? Perubahan terhadap undang-undang, ya kan? Perubahan undang-undang TNI misalnya kemarin. Jadi perubahan terhadap undang-undang, strip, perpres, strip, permen dan seterusnya. Kemudian evaluasi kebijakan publik nasional. Satu sendiri. Kemudian evaluasi kebijakan publik daerah sendiri. Jadi kebijakan pemerintah ada berapa tadi pengesahan undang-undang, perpres, inpres, kementerian, permen dan lain sebagainya kebijakan. Kedua perubahan undang-undang dan seterusnya tadi. Yang ketiga adalah evaluasi kebijakan publik nasional. Berarti ini nasional, kebijakan publik nasional ya tadi undang-undang dan sebagainya. Yang keempat, evaluasi kebijakan publik daerah, APBN, APBD kayak gitu, undang-undang daerah dan sebagainya. Jadi ada 4. Tabel yang ketiga itu adalah skandal dan penyimpangan politik. Nah, indikatornya berisi korupsi pejabat, penyalahgunaan kekuasaan, skandal politik yang mencoreng dan kepercayaan publik gitu. Lalu yang kelima yang keempat kategorisasinya kepemimpinan dan figur politik. Nah, karena majalah Tempo itu kan judulnya majalah berita ya, itu kan majalah berita. Jadi menurut saya Anda mengambilnya adalah konsep pemberitaan, bukan hanya pemberitaan politik. Nanti pemberitaan politik misalnya kayak kasus korupsi pejabat itu di Tempo kadang masuk berita kriminal, kadang ya. Jadi di Tempo itu kamu lihat kan di atasnya majalah Tempo itu kan ada kriminal, politik situ. Itu dibuka majalah Temponya itu kan ada gitu, nasional, internasional gitu. Nah, terkadang Tempo meletakkan korupsi pejabat itu di kriminal. Sehingga kamu nggak akan nemu di berita politik. Jadi menurut saya konsepnya ini konsep pemberitaan, itu aja gitu ya. Atau ya bolehlah pemberitaan politik, tapi nanti kalau nemunya di kriminal, berarti itu kriminal politik, gitu aja. Kadang di situ, misalnya gitu ya. Penyalahgunaan kekuasaan misalnya Ridwan Kamil sama Lisa itu bisa dilihat, penyalahgunaan kekuasaan karena dia jadi gubernur Jawa Barat kan waktu itu. Dia melakukan dia jajan dengan Lisa. Nah itu masuk nanti bukan ke politik itu, gitu. Kadang-kadang begitu. Nah itu yang, nanti kamu jelaskan aja pemberitaan politik misalnya dalam kurung di, majalah, keseluruhan halaman majalah gitu aja. Jadi misalnya ada berita, ada di situ misalnya korupsi itu dimasukkan ke hukum dan kriminal, ya udah Anda ambil tetap gitu. Misalnya berkaitan dengan pejabat politik situ ya, misalnya, ketua partai politik, misalnya pejabat-pejabat, politik gitu ya, yang ada misalnya kayak gitu-gitu, itu skandal politik itu juga. Kayak misalnya nanti ketemu 3 hakim agung ditangkap. Nah, itu kan skandal politik, itu. Kemudian kasus Tom Lembong masuk mana misalnya. Anda nanti bingung, gitu kan ya.
Nah apa namanya, pemberitaannya, memang kasus Tom Lembong itu beritanya antara politik sama kriminal juga, karena Tom Lembong sudah bukan tokoh politik, ya kan? Tapi dia diperiksa ketika dia menjabat sebagai menteri. Berarti ketika dia menjadi pejabat politik. Nah, kayak gitu-gitu. Itu tricky gitu ya. Itu, Zalfa. Jadi kamu nanti harus stick dengan, apa, operasionalisasi konsepnya. Jadi operasionalisasi konsep berita politik itu apa, kamu operasionalisasikan, kemudian kategorisasi pemilu dan kampanye politik itu yang kamu maksud apa, itu, kebijakan pemerintah itu juga, skandal dan penyimpangan politik itu apa, itu operasionalisasinya. Jadi ini nanti pemilu dan kampanye politik langsung dilakukan operasionalisasinya, kayak tadi contohnya Prof. Ida waktu kuliah kan, langsung dioperasionalisasikan. Nah, kemudian ini indikatornya, gitu, Zalfa. Ya, Iya, baik, terus Prof. jelas ya. Terus kita ke populasi dan sampel, gitu. Nah, karena kamu populasi adalah seluruh artikel. Nah, kan, lalu seluruh artikel. Sementara yang tadi kan pemberitaan politik, kan gitu. Jadi bukan sampelnya bukan, purposif yang bertema politik, enggak, gitu. Jadi populasinya oke, seluruh artikel majalah Tempo. Periode 2025. Seluruh artikel majalah Tempo itu selama Februari 2025 itu ada berapa jumlah artikelnya. Nah, itu yang penting, kamu hitung ya jumlah artikelnya, ya. Nah, kemudian kamu mengambil ini jadi populasimu adalah seluruh artikel, majalah Tempo yang berkaitan dengan politik. Itu begitu namanya, artikel majalah Tempo yang berkaitan dengan politik. Baik tadi di hukum, pemerintahan, di apa gitu ya, dan politik. Nah, sekarang sampelmu dari sekian banyak jumlah, pemberitaan itu misalnya ketemunya nanti 100 artikel. Kalau misalnya 4 pemberitaan misalnya 10, ya berarti ada 40 kan, ada 40 artikel. Maka saran saya kalau kalau di bawah 100 ambil aja semuanya. Nah, kamu bilang di sini, sampel penelitian ini adalah berita-berita yang mempunyai tema politik dari sejumlah artikel. Jadi karena ada artikel tadi 40 artikel yang kamu lihat temanya politik, maka sampelnya diambil semua, misalnya begitu. Tapi kalau misalnya jumlah, artikel politik tadi itu ada berapa, ada 4 misalnya, ada 100, ya kamu ambil 50%-nya, 50. Artikel itu kan udah banyak, misalnya gitu. Itu sampel. Jadi saya punya majalah Tempo apa enggak ya? Itu kalau Prof. nggak salah heeh, di Tempo itu kan ada berita politik. Ya kamu lihat Adrin. Nah, Adrin tolong dilihat di majalah Tempo itu yang politik. Nah itu, halaman politik itu ada berapa itu? Ada berapa berita? Yang di politik Adrin, yang di politik. Kalau semisal di buku Herianto tuh, kemarin kayak seluruh Heeh, populasinya, itu tuh dinamakan sensus. Jadi kayak, eee, jadi populasi yang kita pakai, itu tuh semuanya kita jadikan sampel. sampel. Ya, Nah, soalnya betul. saya tuh sempet ragu gitu loh sama kelompok saya, kayak kalau semisal Mhm, nanti purposif, nanti ada, apa namanya, kayak berita yang tidak mewakilkan di minggu tersebut, kayak gitu. Apalagi kita iya, kan sistemnya lihat distribusi per minggu. iya Takutnya ada betul. nggak keambil, malah Mhm, tidak mempresentasikan jumlahnya iya. gitu. Betul betul, Ataya. Jadi, sensus itu betul, itu yang tadi saya katakan. Jadi Mmm, karena kan, kadang minggu ini mungkin nggak ada pemberitaan kan iya gitu iya, kan takutnya gitu. misalnya. Nah itu kan, lalu kalau nggak ada pemberitaan berarti kan tidak ada, representasinya minggu itu kan gitu. Tetapi minggu pertama Februari full pemberitaannya banyak gitu. Jadi betul itu, sensus itu tadi yang saya maksudkan. Jadi jumlah artikelnya berapa, misalnya kalau sedikit ya udah diambil saja semua gitu kan, itu mudah gitu. Itu ya kayak Berarti nanti mhm, teknik pengambilan sampelnya itu sensus ya, Prof? iya betul, Berarti populasinya nanti Misalkan langsung semuanya. eh, mhm.
Populasinya Oh, langsung tulis semuanya ini, apa namanya, heeh, pemberitaan bertema politik kayak gitu. mhm. Eee, Lalu perlu kayak kita buat ini nggak Prof, apa namanya, tabel kayak gini, kayak di sini kayak ada aduh mana ya, nggak kelihatan lagi. Kayak di buku tuh kayak ada pembagian tabel gitu loh Prof, kayak Iya, populasinya. ikutin aja, nggak apa-apa ikutin. Iya iya, oke. Kan, tanggal berapa, judulnya apa Heeh, gitu kan. Heeh, iya, itu, pakai itu. oke. Tanggal sekian judulnya apa, tanggal sekian judulnya apa, kan gitu kan. Iya, mhm, Nah, pakai aja gitu, itu memudahkan kalian juga. Nah, terus kan kategorisasimu yang kamu tadi pakai, itu kan kategorisasimu sendiri atau kamu mengambil kategorisasinya siapa? Kalau itu masih kategorisasimu sendiri, maka kamu harus menunjuk 2 orang menjadi juri, juror. Tapi kalau itu misalnya mengambil kategorisasi dari Erianto atau dari siapa ditulis di atas. Kategorisasi ini diambil dari Erianto, berarti kamu tidak perlu melakukan uji validitas karena itu sudah terbukti dipakai di orang lain, gitu. Oh, baik Prof. Kemarin itu kami bingungnya juga di situ, konsepnya kan kita sudah jelas pemberitaan awalnya kan memang pemberitaan politik. Nah, kategorisasinya itu kami bingung apakah kategorisasi ini tuh, eee, memang sudah harus ada dari buku atau dari, penelitian berkaitan Mhm, dengan penelitian terdahulunya seperti itu. Nah, mhm, akhirnya kemarin itu kita cari, kalau dari di undang-undang ada nggak ya, apa sih kategorisasi pemberitaan politik atau di buku gitu. Terus mhm. belum ketemu, terus akhirnya, eee, kita lihat di bukunya, apa ya, riset bukan yang kamu pegang, kita lihat di bukunya Oh, Rahmat, Pak Rahmat, ya itu Prof, heeh. itu ada kayak namanya kebijakan, terus ada kayak apa gitu. Nah, baru indikatornya dari kebijakan itu kita temunya di bukunya McQuail sama McNair, begitu. Oh, oke. Gimana? Nah, makanya berarti kan kalian mengadaptasi dari beberapa buku. Kalau begitu, maka Anda harus melakukan uji validitas sendiri karena gabungan. Tapi kalau misalnya dari bukunya Rahmat, tapi itu sudah ada penelitiannya, sudah ada contohnya, berarti sudah pernah dipakai. Itu nggak perlu. Tapi kalau ini baru, kalian melakukan itu. Jadi nanti ngikutinnya di Erianto soal validitas ya. Jurornya harus dipilih, siapa yang menjadi juror. Kan ada toh itu toh, antara juri satu sama juri kedua ada perbedaan enggak? Nah, perbedaannya itu langsung diukur nanti dengan rumus yang ada di situ. Kalau standar error jauh dari standar error, maka tidak dilakukan. Sebentar. Oke, jadi kalau ada standar error, misalnya apa namanya, standar errornya itu berapa, kalau jauh dari standar error berarti indikatormu itu belum tepat. Jadi kamu harus tadi seperti yang tadi saya katakan, pemberitaan daerah sama pemberitaan nasional itu tolong dipisah, misalnya kayak gitu. Kan kamu masih jadi satu, misalnya, "Loh saya ini nggak cocok, nggak tepat," kayak gitu. Terus, hal-hal yang kayak gitulah. Jadi secara teknis kamu kemudian diulangi lagi juri satu sama juri 2 kalau dekat apa, dengan standar errornya itu nggak jauh, dekat, berarti valid. Jadi kamu harus menunjukkan nanti karena di laporan penelitian itu harus ada hasil dari jurinya kayak apa, gitu. Baru kemudian, berarti indikatormu yang kamu pakai itu sudah betul, maka bisa lanjut, gitu. Ya, gitu, Zalfa. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah jelas ya? Oke, bagus kan? Ya, Prof. Ida, sorry, ya, tadi kan kalau di 2 majalah yang saya pegang, heeh, kemarin juga pas saya buka, dia itu kan ada kategorisasinya kan Prof, di atas di mhm, ujung. iya, Dia itu sebenarnya tulisannya tuh bukan politik Prof, dia tuh mhm, tulisannya tuh semuanya tuh hukum.
Heeh. Nah, di Iya. setiap majalahnya itu ada pokoknya di kategori hukum tuh mereka selalu memasukkan 6 berita, Prof. Heeh. 6 berita terhangat. Heeh. Terus nanti ada nasional. Kamu nanti Iya, coba lihat ada di nasional, di yang iya kan? di yang majalah ini ada yang bagian nasionalnya, Prof. Heeh. Jadi karena Tempo kayak gitu, makanya itu kan saya ini mending apa? Ya karena kamu ngambil bertema politik, jadi artikelnya bisa dari yang nasional gitu ya, Adrin ya. Bisa dari yang hukum gitu, bisa dari juga yang kriminal. Kadang-kadang dia ada kriminal gitu, itu masuk. Makanya saya kadang-kadang Tempo iki aneh gitu ya. Terus juga ada yang di daerah, misalnya kayak kasus Khofifah, misalnya gitu ya, dengan siapa itu Lanyala Mataliti, misalnya korupsi juga kan, itu kasus daerah juga politik. Jadi nanti operasionalisasi konsepnya, pokoknya berita bertema politik itu kalau di Tempo ada di rubrik-rubrik, namanya rubrik kan itu, rubrik nasional, rubrik hukum, rubrik kriminal, misalnya gitu ya, rubrik daerah, rubrik apalagi itu saya nggak tahu banyak itu di Tempo itu kan gitu ya. Karena saya pelanggan lama Tempo jadi saya hafal. Kadang-kadang kita itu tentang Jokowi gitu ternyata ada di hukum kan gitu. Jadi tidak ada di politik gitu. Kadang juga ada di nasional gitu, kayak gitu-gitu ya. Itu gitu ya. Adrin ya nanti ya, dan kawan-kawan. Oke, thank Oke? you. Paham ya? Udah paham ya? Bagus ya? Udah bagus. Kalau kemarin-kemarin gimana? Kemarin gimana sekarang perasaannya, Zalfa? Setelah saya kopiok anggotanya ini. Santai, Prof. Iya, Santai ya. santai lah. Namanya juga mahasiswa kita, Prof. Ya, Prof. Prof, saya mau nanya satu, Prof. Berarti Apa? tadi ya saya lanjut pertanyaan Adrin. Heeh. Berarti itu yang misalkan tadi kan usahanya nasional gitu. Berarti Iya. yang nentuin ini soal politik nih. Berarti kita sendiri. Iya, kamu berdasarkan itu definisimu tadi, Fadel, gitu ya. Tadi kamu kan yang dimaksud berita politik adalah berita yang mengandung politik seperti tadi kamu membuat di teorimu tadi itu definisinya berita politik itu apa kan gitu. Nah, definisi itu yang kamu pakai foto di nanti. Ya, gitu. Siap, Prof. Sip, gitu kan, Fadel? Makanya kamu jangan dablek-dablek, kamu jangan Prof, ya, nakal-nakal Prof. kalau gitu. Saya nggak dablek, Prof. Oh gitu ya, anak yang baik dan soleh Insya ya Allah, gitu insya ya. Allah, Prof. Insya Allah, Prof. Oke. Nah gitu ya, jadi semua jelas ya. Oke. Gitu ya Lagi Zalfa sih, ya. Prof. Apalagi? Iya, ini mungkin untuk teknik analisis data. Ini apakah berarti kita masih kalau uji validitas tadi kan untuk ini ya, Prof, untuk kategorisasi. Iya. Nah, di teknik analisis data apakah kita masih pakai rumus Holsting untuk antar coder ya, Prof? Oh nggak pakai. Nah rumus Oh, nggak. antar kode Holsti itu tadi di validitas dan reliabilitas. Oh, Ha-ha. oh iya iya Jadi iya. itu diletakkan sesudah populasi dan sampel uji reliabilitas, baru ke teknik pengumpulan data. Gitu ya. Ya, ya. Baik, Prof. Sip. Oke. Itu ya. Alhamdulillah. Ya, Terima alhamdulillah kasih banyak, Zalfa. Prof Ida. Iya, gitu ya Zalfa. Sekarang belajar jadi leader ya Zalfa ya untuk mengkoordinir teman-temannya ya. Bagus. Ini Baik, nanti Prof. menjadi pelajaran untuk semester depan lagi. Ya, gitu. Oke, Prof. Iya, makanya Fadel, kamu itu kalau nyari kelompok, jangan kelompok yang laki-laki doang. Akhirnya Oh kamu ya, nggak Prof. Iya, lagi. siap, Prof. Kamu Apa, harus Prof? berkumpul sama perempuan-perempuan yang Iya, pintar-pintar. apa, Prof? Jadi supaya kamu terini gitu ya. Iya. Aman-aman aja kamu. Oke, sekarang enak kamu gitu ya. Dapat dapat Zalfa dan kawan-kawan. Oke, Mereka yang terima enak, kasih Prof. teman-teman udah Dapat dibantu. saya. Oh gitu, beruntung dapat Iya. kamu gitu ya. Bukan Iya, kamu mereka yang yang beruntung beruntung ya. dapat saya, Prof. Oh iya, oke. Kalau gitu. Oke, baik kalau Oke. gitu saya ketemu lagi ya. Oke, Oke. terima kasih. Baik, terima kasih Makasih ya, banyak, Prof Prof Ida. Ida. Gitu, oke. Dadah.